Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang kedua tentang Aku Cinta Al-Quran. Yang akan kita pelajari nanti adalah A. Membaca basmalah, B. Menghafal dan melafalkan Quran surat Al-Fatihah serta terjemahnya. Yang ketiga, mari mengenal Quran surat Al-Fatihah. Setelah belajar kali ini, Bu Guru berharap kalian dapat 1. Melafalkan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan jelas. 2. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan jelas. Yang ketiga, memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai belajarnya, mari bersama kita berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mengijabah doa kita yang baik tadi. Amin. Wahai anak-anak hebat, dalam satu pepatah Arab dikatakan ibda'u kulla syai'in bil basmalah. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Selain itu, Rasulullah juga mencontohkan kita ketika sebelum memulai sesuatu pekerjaan pasti Rasulullah membaca bismillah. Nah, sebagai muslim yang hebat, hendaknya kita meneladani apa yang diajarkan oleh Islam dan Rasulullah tersebut. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak wudhu, ketika hendak makan, ketika hendak masuk dan keluar rumah, ketika hendak tidur, ketika naik kendaraan, dan lain-lain. Biasakan anak-anakku membaca bismillah. Selanjutnya, mari disimak lafal dan teks surat Al-Fatihah agar bacaan kita fasih. Biasakan membaca Al-Quran dengan benar, karena yang benar itu mudah. Yuk, bersama dengan Bu Guru kita lafalkan Al-Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk terjemah dan kandungan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, jadi khusus untuk dalam surat Al-Fatihah ini, bacaan bismillah termasuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dari sini kita belajar bahwa segala pujian, segala kehebatan itu hanya milik Allah. Maka manusia tidak berhak untuk berlaku sombong. Kita manusia banyak kekurangannya, banyak khilafnya, jadi tidak boleh ada yang bersikap sombong. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Jadi Rahman dan Rahim ini artinya sama-sama kasih sayang. Bedanya kalau Rahman adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk seluruh makhluk, baik untuk umat muslim, umat non muslim, untuk benda hidup, untuk benda tidak hidup, semuanya mendapatkan kasih sayangnya Allah. Nah, usus Rahim artinya adalah kasih sayang Allah terhadap umat Islam, berarti kelak besok ketika di akhirat. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Anak-anakku, dari ayat ini kita belajar bahwa segala perbuatan kita di dunia pasti akan dibalas besok di akhirat. Kalau yang kalian lakukan adalah perbuatan baik, di akhirat pada hari pembalasan akan dibalas dengan ganjaran yang baik. Tapi kalau yang kita lakukan adalah perbuatan tercela, tentu kita juga akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, dan yang harus kita mintai tolong juga hanya Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keenam, Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah karuniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dari ayat 6 dan 7 ini kita belajar bahwa sebagai umat muslim kita dianjurkan memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tersesat jalannya, orang yang suka melakukan maksiat, orang yang suka melanggar ajaran-ajaran Allah dan perintah Allah. Mari mengenal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Merupakan surat yang pertama dalam Al-Quran. Terdiri atas 7 ayat. Selanjutnya, nama lain surat Al-Fatihah yang pertama, Fatihatul Kitab, artinya pembukaan kitab. Jadi Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, Ummul Kitab, artinya induknya kitab. Yang ketiga, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena apa? Dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 itu adalah ringkasan dari Al-Quran secara utuh. Yang keempat, Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Masani, artinya 7 yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah ada 7 ayat dan sering sekali dibaca. Contoh dalam sholat itu diulang berkali-kali, dalam bacaan tahlil dan bacaan-bacaan lain sering sekali menggunakan bacaan Al-Fatihah. Makanya disebut As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah. Ditulis di buku tulis, jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas. Anak-anakku, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga dipertemukan dalam pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari bersama kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.